Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah dialog alegori sufistik dengan judul Antara Benang Syariat dan Sulaman Tasawuf. Dialog antara penenun dan pengelana. Maka berkatalah pengelana, "Wahai penenun, aku telah menempuh jalan jauh, melewati lembah asketisme, gunung cinta, kabut fana. Tapi di tiap langkahku satu tanya menggantung di langit hatiku. Apakah jalan para sufi itu sejalan dengan jalan sang nabi?" Kata penenun, "Pertanyaanmu seperti benang yang menguji kekuatan tenunan. Ketahuilah pengelana, bahwa sebagian memandang sulaman tasawuf berasal dari luar. Mereka melihat jejak salib, sinar gnostik, gema Vedanta, dan bayang platonik dalam coraknya." Terus kata pengelana, "Lalu benang apakah yang mengikatnya dengan Islam? Bukankah zuhud, khalwat, dan zikir itu tumbuh di tanah wahyu juga?" Kata penenun, "Benar, ada benang yang ditenun dari kehidupan Nabi dan sahabatnya, kefakiran yang dipilih, kesunyian yang menyejukkan, dan zikir yang menghidupkan ruh. Al-Quran pun menanam benih wahdat yang kemudian tumbuh dalam taman sufi." Kata pengelana, "Tapi mengapa ada yang membelahnya antara tasawuf sunni seperti milik Ghazali dan tasawuf filsafati seperti miliknya Ibnu Arabi?" Kata penenun, "Karena tidak semua benang berasal dari satu kapas. Ghazali menenun syariat dengan benang batin, menyatukan hukum dan hakikat. Tapi Ibnu Arabi menjahit pakaian dari cahaya intuisi dan pengalaman wujud yang luas. Maka lahirlah sulaman fana dalam baqo dan wujud tunggal dalam keragaman." Kata pengelana, "Dan apakah itu membuat sulaman Ibnu Arabi bukan bagian dari jubah Nabi?" Kata penenun, "Sebagian berkata begitu, dan mereka menunjuk pada para penenun awal, Al-Sarraj, Al-Kushairi, Al-Kalabadi. Mereka menyesuaikan motif sulaman agar sejalan dengan pola syariat. Tapi Ghazali melangkah lebih jauh. Bukan hanya menyulam sufisme dalam Islam, tapi menafsirkan Islam lewat warna-warna sufisme." Kata pengelana, "Lalu benang siapa yang paling kokoh?" Kata penenun, "Benang yang tidak putus dari wahyu. Ibnu Taimiyah mencoba memilah mana benang asli, mana yang asing. Tapi dunia telah jatuh cinta pada jubah para sufi, dan dalam cinta kadang logika dilipat dan disimpan." Kata pengelana, "Lalu apakah yang harus kutenun? Pakaian zuhud atau jubah fana? Syariat atau hakikat?" Kata penenun, "Tenunlah pakaian dua lapis. Yang luar menampakkan hukum, yang dalam menyimpan rahasia. Jangan kau pisahkan benang syariat dari sulaman ma'rifat. Sebab bila hanya memakai yang dalam, tubuhmu bisa telanjang. Dan bila hanya yang luar, ruhmu bisa dingin." Kata pengelana, "Dan di antara jahitan itu, apa yang menjadi benang emasnya?" Kata penenun, "Adalah cinta, mahabbah lillah, yang mengikat semua benang agar tiap helai tetap berada di jalur risalah." Baik saudara, demikian penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.